Nah, ya ini berarti harus jelas dulu. Jadi kalau kita di sini dilarang untuk mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, selama kita belum tahu jelas mana yang batil dan mana yang benar, tidak akan bisa. Tidak akan bisa untuk memilah-milah, tidak bisa. Nah, andai kata pun menurut akal dan pikiran itu sudah benar, barang itu benar, kadang kita juga masih salah tafsir. Kadang itu barang benar dikira sama kita itu adalah salah, dan barang salah kadang dikira sama kita itu benar, kan begitu. Jadi seringkali kita melakukan kesalahan dalam penafsiran salah dan benar. Nah, makanya di sini janganlah. Nah, dengan kalimat janganlah ini berarti ditekankan supaya kita harus bisa membedakan benar-benar. Nah, untuk membedakan yang benar dan salah itu tidak bisa hanya dengan keterangan itu ngandalakan akal kali nafsu. Nah, jadi manusia itu begitu kita dilahirkan menjadi manusia, itu dikasih bekal apa? Tiga apa itu? Akal, pikir, hati, hawa nafsu. Nah, jadi dikasih nafsu, hati kali akal. Nah, itu adalah merupakan dasar untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Nah, kebenaran itu tempatnya adalah di hati. Sedangkan kebatilan itu, itu di nafsu. Nah, sedangkan pelaksana sebagai adalah akal. Nah, jadi kita harus memfungsikan ketiga-tiganya itu. Jadi akal itu harus memilih apakah itu kerjaannya nafsu yang salah atau kebenaran dari hati. Harus bisa membedakan itu. Bukan kita membedakan secara dohirnya atau secara yang kita lihat, tidak bisa. Karena kita kalau mengandalkan dari yang kita lihat, itu kita seringkali tertipu oleh kondisi. Kita melihat orang itu umpamanya kok jelek, umpamanya pergaulannya jelek, orangnya kelihatannya tidak pernah sembahyang atau apa, terus kita nilai orang itu umpamanya ibadahnya tidak baik, itu ya belum tentu juga, ya. Belum tentu juga. Dan sebaliknya orang yang kita lihat itu tekun, ahli ibadah segala macam, ya ternyata di dalam hatinya juga belum tentu juga. Nah, itu kita sering tertipu dari sini. Nah, untuk melihat kebenaran yang hak secara benar-benar dan kebatilan, nah itu ya dengan berdasarkan tiga hal tadi. Nah, munculnya dari nafsu atau munculnya dari hati. Nah, itu dengan menggunakan akal kita. Nah, ini yang dimaksud ini untuk memfungsikan akal dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi kebenaran itu merupakan tempatnya di hati, kalau kebatilan itu tempatnya adalah di nafsu. Nah, akal ini harus bisa memilih di mana permasalahan itu sebenarnya, apakah itu barang batil atau barang yang benar. Nah, jadi kita tuh sama Allah itu diperintahkan untuk bisa membedakan antara yang benar dan salah dengan perangkat tiga itu tadi. Ada pertanyaan? Tapi mboten lebeten sifat, mboten. Kalau seinginan ini dijelaskan kalau ada sifat jelek itu setan, mboten lebet dalam hal itu berarti kebenaran dan kebatilan. Masuk. Nah, kalau kan termasuk batil. Jadi salah satu batil itu ya ingkar kepada Allah. Nah, ingkar kepada Allah itu termasuk kafir, sifat-sifat setan. Nah, setan itu sifat. Jadi sebenarnya setan itu sifat, bukan apa yang kita lihat. Wujud itu bukan. Nah, wujud itu sebenarnya itu munculnya dari angan-angan kita, dari akal kita, ya, sehingga menjadikan wujud. Nah, sebenarnya itu adalah sifat. Sifat itu perilaku. Jadi
bukan kok setan punya perilaku seperti itu, bukan. Sing perilaku ini berarti awake dhewe. Nggih. Sing menyebabkan disebut setan ini Ya, yang menyebabkan munculnya setan ya kita sendiri, perilaku kita sendiri. berarti sing nggawa hawa nafsu niku nggih. Nggih. Nah, jadi setan ini termasuk bagian daripada nafsu niku wau. Nuwun sewu, niku dari luar napa dari dalam? Dari dalam. Oh, sampai bisa keluar akhirnya terwujud jenenge setan niku. Nah, Oh, nah, setan yang terwujud itu, nah, itu banyak proses, itu sudah ada yang pihak ketiga yang akhirnya mewujudkan. Jadi pihak ketiga itu juga ada, kadang tuh ada di diri kita. Begitu kita punya angan-angan, punya pikiran yang sifat yang dikatakan setan itu tadi. nggih. Nah, ini ditunggangi sama pihak ketiga ini, jadi lah akhirnya mewujud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارحبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ini terjemahan pindah. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Setelah kita membaca surah Al-Baqarah mulai ayat 35 sampai 42, terutama di ayat 42. Nah, di ayat 42 ini kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya? Jadi kita ini tidak mengartikan atau tidak memaknai ulang, tapi ambil hikmahnya. Yang dimaksud dari kalimat itu apa? Apa Mas Slamet? Setiap manusia harus bisa menentukan prioritas antara kebenaran dan kesalahan. Mas Lutfi? Teguran. Iya, teguran. Teguran dari Allah. Jangan lagi pura-pura. Jadi janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan. Nah, mboten angsal nyampuraken kebenaran dan kebatilan. Nah, terus kira-kira seperti apa nih? Kita tidak boleh mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Bagaimana kita menjalaninya, seperti apa kira-kira? Apa kira-kira? Seperti jual beli. Seperti jual beli. Jual beli terus Atas daharan, nggih. kalau itu sudah haknya memang barang itu haram atau Nggih. kalau kasusnya contohnya pun babi pasti dibenderakan asal Nggih. muten. Terus lintune malih Umi niku antarane seperti itu. niku kan haram halal, teng mriki benar kali kebatilan. Bukan haram halal. Nggih. Jadi ini tidak membahas tentang haram halal, tapi membahas tentang kebenaran dan kebatilan. Ya. Lho, ajeng memanai teng mriki, ajeng nglakoni kalimat niki pripun? Napa pemahamannya awake dhewe niki? Nek Mas Luyu, napa contohnya? Seperti harus jelas ya. Biar gagal. Waktunya jual beli ya jual beli akadnya. Hmm. Kalau sedekah ya sedekah, jadi jangan manipulasi. Nah, ya ini berarti harus jelas dulu. Jadi kalau kita di sini dilarang untuk mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, selama kita belum tahu jelas mana yang batil dan mana yang benar, tidak akan bisa. Tidak akan bisa untuk memilah-milah, tidak bisa. Ya. Andai kata pun menurut akal dan pikiran itu sudah benar, barang itu benar, kadang kita juga masih salah tafsir. Kadang itu barang benar dikira sama kita itu adalah salah, dan barang salah kadang dikira sama kita itu benar, kan begitu. Jadi seringkali kita melakukan kesalahan dalam penafsiran salah dan benar. Nah, makanya di sini janganlah. Nah, dengan kalimat janganlah ini berarti ditekankan supaya kita harus bisa membedakan benar-benar. Nah, untuk membedakan yang benar dan salah itu tidak bisa hanya dengan keterangan itu ngandalaken akal kali nafsu. Nah,
Jadi manusia itu begitu kita dilahirkan menjadi manusia, itu dikasih bekal apa? Tiga apa itu? Akal, pikir, hati, hawa nafsu. Nah, jadi dikasih nafsu, hati kali akal. Nah, itu adalah merupakan dasar untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. Nah, kebenaran itu tempatnya adalah di hati. Sedangkan kebatilan itu, nah itu di nafsu. Nah, sedangkan pelaksana sebagai adalah akal. Nah, jadi kita harus memfungsikan ketiga-tiganya itu. Jadi akal itu harus memilih apakah itu kerjaannya nafsu yang salah atau kebenaran dari hati. Harus bisa membedakan itu. Bukan kita membedakan secara dohirnya atau secara yang kita lihat, tidak bisa. Karena kita kalau mengandalkan dari apa yang kita lihat, itu kita seringkali tertipu oleh kondisi. Kita melihat orang itu umpamanya kok jelek, umpamanya pergaulannya jelek, orangnya kelihatannya tidak pernah sembahyang atau apa, terus kita nilai orang itu umpamanya ibadahnya tidak baik, itu ya belum tentu juga, ya belum tentu juga. Dan sebaliknya orang yang kita lihat itu tekun, ahli ibadah segala macam, ya ternyata di dalam hatinya juga belum tentu juga. Nah, itu kita sering tertipu dari sini. Nah, untuk melihat kebenaran yang hak secara benar-benar dan kebatilan, nah itu ya dengan berdasarkan tiga hal tadi. Nah, munculnya dari nafsu atau munculnya dari hati. Nah, itu dengan menggunakan akal kita. Nah, ini yang dimaksud ini untuk memfungsikan akal dengan sebenar-benarnya. Jadi kebenaran itu merupakan tempatnya di hati, kalau kebatilan itu tempatnya adalah di nafsu. Nah, akal ini harus bisa memilih di mana permasalahan itu sebenarnya, apakah itu barang batil atau barang yang benar. Nah, jadi kita tuh sama Allah itu diperintahkan untuk bisa membedakan antara yang benar dan salah dengan perangkat tiga itu tadi. Ada pertanyaan? Tapi mboten lebeten sifat, mboten. Kalau sewingan ini dijelaskan kalau ada sifat jelek itu setan, mboten lebet dalam hal ini berarti kebenaran dan kebatilan. Masuk. Nah, kalau kan termasuk batil. Jadi salah satu batil itu ya ingkar kepada Allah. Nah, ingkar kepada Allah itu termasuk kafir, sifat-sifat setan. Nah, setan itu sifat. Jadi sebenarnya setan itu sifat, bukan apa yang kita lihat. Wujud itu bukan. Nah, wujud itu sebenarnya itu munculnya dari angan-angan kita, dari akal kita, ya, sehingga menjadikan wujud. Nah, sebenarnya itu adalah sifat. Sifat itu perilaku. Jadi bukan kok setan punya perilaku seperti itu, bukan. Sing perilaku ini berarti awake dhewe. Nggih. Sing menyebabkan disebut setan. Ya, yang menyebabkan munculnya setan ya kita sendiri, perilaku kita sendiri. Berarti sing nggawa hawa nafsu niku nggih. Nggih. Nah, jadi setan ini termasuk bagian daripada nafsu niku wau. Niku dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Oh, sampai bisa keluar akhirnya terwujud jenenge setan niku. Nah, setan yang terwujud itu, nah itu banyak proses, itu sudah ada yang pihak ketiga yang akhirnya mewujudkan. Jadi pihak ketiga itu juga ada, kadang tuh ada di diri kita. Begitu kita punya angan-angan, punya pikiran yang sifat yang dikatakan setan itu tadi, nah ini ditunggangi sama pihak ketiga ini, jadilah akhirnya mewujud. Nah, jadi yang mewujud yang kita lihat itu sebenarnya itu pihak ketiga atas dasar sifat niku wau. Semunculnya setan awake dhewe sakjane niku. Berarti kebatilan ditambah lebih ambak. Nah,
Makanya kita di sini ini diperintahkan untuk bisa membedakan di antara yang batil dan yang benar dengan 3 perangkat tadi itu. Nah, jadi kita tidak bisa lihat secara dohirnya. Kalau kita lihat secara dohirnya, pasti banyak ketipunya. Jadi tidak bisa menilai orang lain, nilai diri sendiri. Ya, nilai diri sendiri. Ada pertanyaan lain? Mas Lutfi, ada pertanyaan? Mas Slamet? Sampun. Nah, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Nah, pada keterangan-keterangan sebelumnya sudah disampaikan, sudah saya jelaskan bahwa hati itu tempatnya nur, ya, tempatnya roh suci. Nah, itu selalu mengajak kebenaran. Tapi kita kadang dengan akal kita, dengan pikiran kita itu mengabaikan. Nah, ini yang dikatakan menyembunyikan kebenaran. Atau sih apa? Jadi umpamanya ada orang yang terdolimi atau dalam kesusahan atau apapun orang itu dalam kesulitan. Nah, hati kita, jiwa kita ini itu kebenaran muncul. Nah, ini dari Allah sebenarnya nih. Nah, muncul ingin menolong, mungkin kepingin mengasih uang atau makan atau apa, atau membantu keperluannya atau bagaimana. Nah, itu. Nah, tapi oleh nafsu ini dibantu dengan akal tadi, akal dan pikiran. Engko tak wei ternyata wong iku pura-pura segala macam. Nah, akhirnya ndak jadi. Nah, kebenaran ini ditutup sendiri. Rumang soleh sajane roh iku bener, tapi nah ini disembunyikan oleh akal dan nafsu tadi. Nah, sini maksud ngoten iki. Nah, jadi janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Nah, gawane ati sing bener niki wau niku ditutupi kali akale dhewe. Nah, maka diarani kafir nih, nutupi. Kafir kan nutupi. Nah, nih. Sedangkan kamu mengetahui wis krasa sakjane. Nah, cuma orang biasa mengabaikan. Kan nggih. Nah, berarti napa niku? Akal pikir iki pelaksana. Akal pikir niku tapi sing menentukan keputusan hati. Saling berkaitan. Mboten non saya mboten disi-disian itu antara ketiga mboten. Loh, ada keterkaitan. Gathuk nggih. Mboten nang ngarep nang mburi mboten. Jadi kalau kebenaran itu muncul dari hati. Nggih. Kula ngoten. Nek wonten peristiwa sesuatu peristiwa napa mawon lah contohnya. Niku sing mandhap riyen temu ndi tenati riyen. Lho ningali peristiwa itu jelek apa bener? Nah, peristiwa apa? Nah, kalau peristiwa baik, umpamanya ada kejadian, kasihan ini jatuh, kita mau tolong, itu berarti dari hati muncul kebenaran. Nah, begitu kebenaran, nah hati ini kan ngumpul sama nafsu, jadi satu. Nah, hati mulai tergerak juga dia. Nah, akhirnya tergerak ini mempengaruhi hati. Nah, jarno wis tangi dhewe wong iso tangi dhewe umpamanya seperti itu. Nah, kalau hati ini kita kalah dengan nafsu ini, ya ndak jadi nolong, padahal ini kebenaran tadi. Ini diarani nutupi kebenaran itu seperti itu. Nah, setelah ini umpamanya ini perang ini, walaupun hati ini sudah kalah umpamanya, ternyata ndak jadi nolong lah umpamanya. Loh, ini masih ada kesempatan, begitu nyampe akal ini disuruh untuk mencari ken bedakno. Jadi sing diarani tabayun niku ken anu riyin cross check kan goleki riyin. Nah, introspeksi diri. Nah, niku. Jadi yang akan saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan ini munculnya dari hati, artinya benar atau
atau salah yang batil itu tadi. Nah, jadi akal ini fungsinya untuk memilih. Nah, untuk memilih mana yang mana yang yang lebih kuat atau yang prioritas. Kalau yang prioritasnya itu dari nafsu yang jelek tadi itu, nah itu sudah keputusan. Akal memberikan keputusan. Jadi yang mengambil keputusan akal, tapi atas dasar dari hati ataupun nafsu. Begitu akal sudah memutuskan, dia bergerak dengan anggota tubuh kita. Ya, akal memerintahkan tubuh kita untuk bergerak sesuai dengan akal. Nah, itu. Nah, kalau yang dikatakan sedangkan kamu mengetahui itu hati. Jadi pun kroso hati pun kroso saja nih. Nah, itu maksudnya kita tuh harus bisa mengalahkan itu. Nah, jangan campur adukkan kamu kebenaran dan kebatilan. Karena dicampur aduk niku paling tidak semu. Abu-abu. Lek pun abu-abu ngeten iki akeh salahe punan. Nah, lek pun abu-abu ati pun kalah punan. Sing menang pun nafsu. Nah, cuma tasik di abu-abu tasik ada pertimbangan. Nah, dari pertimbangan ini ternyata nafsu menang, ya berarti akhirnya kita berbuat salah. Anggota tubuh kita menang, berarti kita berbuat baik. Cuma itu. Nah, ini awak dhewe ini dikengken pintar di sini tengeri gini. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Nah, kita ini disuruh pinter untuk mengambil keputusan dari ketiga perangkat itu. Nah, jadi yang dibicarakan masalah dalam artinya bukan dohir kita. Kalau dohir kita gampangan ketipu. Jadi setiap wonten masalah ngomong dilebetaken riyen. Nah, dilebetaken riyen, introspeksi diri. Nah, tabayun rumiyin. Nggih, tabayun nggih, Mas. Cross check riyen. Apapun, jadi kita tidak boleh gerusah-gerusu. Makanya sampai kalau kita minum, Rasulullah itu mengajarkan kalau minum jangan langsung glok kan enggak. Nah, jadi ya, itu sedikit dulu cerut. Nah, itu bila mana ternyata keasinan atau ada barang lain atau apa itu tahu kita. Nah, itu ini menggambarkan ini tadi. Nah, kehati-hatian kita. Nah, termasuk yang lain ini kan kalau yang ini didohirkan, tadi teori ini didohirkan dengan cara kita minum, cara kita makan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Masih ono perang batin. Bukan selalu perang batin ya. Selama kita masih hidup di dalam masih perang terus. Sulit mengambil keputusan bagaimana? Lagi kita pinter makan tengeri ini janganlah nih ancaman tengeri. Janganlah berarti kita betul salah tengeri gini. Mungkin sebagai kalau kebenaran sudah ada di dalam kebenaran. Nah, tengeri gini yang kita harus waspadai tengeri gini lemek ini. Janganlah kamu sembunyikan. Lho lemek ini lemek sedangkan kamu mengetahui sak benernya awake dhewe bener lek niku salah napa bener aja nih pun ero. Lho cuma menang endi kan ngoten. Lho niku. Ya kalau umpamanya menang nafsunya ya kita pura-pura enggak tahu makanya tengeri disindir sedangkan kamu mengetahui. Pura-pura enggak tahu. Sak benernya weruh. Jadi manusia itu cenderung berbuat salah karena manusia begitu lahir itu dikasih akal kali nafsu. Jadi mulai umur 4 bulan roh ditiupkan kepada bayi itu mulai sudah terbentuk antara nafsu dan akal ini mulai terbentuk. Tujuan nafsu ini ya baik juga
nafsu ini untuk perkembangan tubuh bayi ini. Nah, sedangkan akal, nah ini daya pikirnya daripada bayi ini juga. Nah, jadi walaupun nafsu itu ya ada manfaatnya, ya memang harus ada nafsu ini. Makanya apapun yang diciptakan Allah itu semuanya adalah bermanfaat, tidak ada yang tidak manfaat. Tergantung kita aja untuk memaknai atau mengartikan daripada keberadaan suatu benda. Pertanyaan malih, Mas Lutfi, selamat. Pun, pun kula tutup, masih pun telas ajeng nek mbahas napa. Nggih. Pun kula tutup perin. Asyhadu Al-Fatihah. Amin.